Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ego Prayogo, NIM 2105 11 15 30. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sejarah Indonesia. Pertama, terangkan secara singkat dan jelas faktor-faktor mempermudah proses Islamisasi Indonesia. Proses Islamisasi Indonesia menurut saya dibagi 4. 1. Faktor di dalam segi penyebarannya. Di agama Islam tidak adanya paksaan. Kedua, agama Islam tidak memiliki kasta-kasta. Ketiga, di dalam memasuki agama Islam sangatlah mudah. Keempat, di dalam penyebaran agama Islam di kala itu sangat menyesuaikan budaya di kala itu tersebut. Yang mana 4 faktor tersebut sangat menarik bagi masyarakat di kala itu, dikarenakan tidak adanya paksaan dan tidak memiliki kasta-kasta. Beda dengan agama Hindu atau Buddha, yang mana agama Hindu dan Buddha memiliki kasta-kasta, sedangkan agama Islam tidak ada membeda-bedakan. Saya akan menjawab soal kedua. Coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur, cikal bakal penyebaran agama Islam di kerajaan-kerajaan di timur, yaitu dimulainya dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang mana kerajaan Ternate dan Tidore ini pemimpinnya tersebut agama Islam. Maka dari itu, dari rajanya tersebut sudah memeluk agama Islam, otomatis rakyat-rakyatnya akan mengikut agama rajanya tersebut. Dan di bagian timur ini agama Islam pun disebarkan oleh para pedagang, terkhususnya dari pedagang dari Arab, dari Persia. Selain dua kerajaan tadi yang berkembang di bagian timur, ada lagi kerajaan lainnya seperti kerajaan Bacan dan Jailol. Soal selanjutnya, soal ketiga. Coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Peran Wali Songo di penyebaran Islam di Nusantara sangatlah penting. Mengapa demikian? Terkhususnya di Pulau Jawa. Peran Wali Songo sangatlah penting dikarenakan di kala itu agama Hindu dan Buddha itu sangatlah kuat. Maka dari itu di dalam penyebaran agama Islam oleh Wali Songo tersebut, para Wali Songo ini membuat pendakwaannya itu menarik gitu. Sepertinya saja Sunan Ampel. Sunan Ampel ini di dalam penyebaran agama Islamnya membuat pertunjukan wayang. Di dalam pertunjukan wayang tersebut, materi-materi yang disampaikan dalam pertunjukan wayang tersebut isinya agama Islam, dan baru di kalangan budayaan Hindu dan Buddha di masyarakat di Pulau Jawa. Makanya dari itu, dari segi strategi dan inovasi pemikiran Wali Songo yang sangat cerdas di dalam penyebaran agama Islam, maka masyarakat di kala itu tertarik untuk mengikuti atau memeluk. Menjawab soal nomor 4, uraikan serta jelaskan bagaimana perkembangan kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang mana kerajaan Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Menurut saya, perkembangan kerajaan Banten ini bisa dilihat dari 3 cara. 1. Dilihat dari segi agamanya. Di dalam penyebaran agama Islam di kerajaan Banten langsung oleh sultannya langsung, yang mana sultan pertamanya, Sultan Maulana Hasanuddin, langsung memerintahkan seluruh perangkat-perangkat kerajaan untuk menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok pedalaman. Kedua, dilihat dari strategisnya posisinya kerajaan Banten, yang mana posisi kerajaan Banten ini sangatlah strategis dikarenakan berada di jalur perdagangan, yang mana di kala itu sangat diminati oleh kerajaan-kerajaan lain sampai oleh pihak penjajah, yaitu Belanda. Ketiga, bisa dilihat dari
kemiliterannya atau daerah kekuasaannya. Kerajaan Banten ini pada masa ke puncaknya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa mampu hampir seluruh bagian di Pulau Jawa bisa dikuasai oleh. Menjawab soal terakhir, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore ini bisa dilihat dari segi ekonomi dan daerah kekuasaannya. Yang mana Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan kerajaan yang terbesar di Maluku, baik segi agama, dari segi ekonomi, dan dari segi kekuasaannya. Yang mana dari segi ekonomi bisa kita tinjau yaitu jalur perdagangannya yang sangat strategis, yang mana saking strategisnya Kerajaan Ternate dan Tidore ini untuk jalur perdagangan bisa mengundang negara-negara luar negeri. Contohnya saja orang Portugis dan Spanyol pernah mendarat di Kerajaan Ternate dan Tidore ini. Dari segi kekuasaan, Kerajaan Ternate dan Tidore ini sangatlah penting di Maluku tersebut, dikarenakan Kerajaan Ternate dan Tidore ini pemeluk agama Islam terluas di Maluku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau jawaban yang tidak pas, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.